Pemirsa, jumpa lagi dalam Jurnal Barata. Lembaga riset asal Australia, Lowy Institute, baru-baru ini mengungkapkan bahwa Tiongkok telah menjadi mitra dan investor pembangunan terbesar di Asia Tenggara. Dan Indonesia menjadi negara yang paling besar menerima investasi serta pembiayaan pembangunan dari Beijing. Menurut Southeast Asia Aid Map yang dirilis Lowy Institute pada 4 Juni 2023, wilayah Asia Tenggara menerima sekitar 28 miliar dolar Amerika per tahun dalam pembiayaan pembangunan resmi antara 2015 dan 2021. Di mana sekitar 5,5 miliar dolar Amerika datang dari Tiongkok setiap tahunnya. Dan dalam kurun waktu tersebut, Tiongkok telah mengucurkan dana pembangunan sebesar 37,9 miliar dolar Amerika di Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara penerima teratas, yakni sebesar 15,1 miliar dolar Amerika. Dari begitu besarnya pembiayaan tersebut, lantas muncul rasa ingin tahu, seberapa pentingkah Tiongkok bagi Indonesia? Dan begitu pula sebaliknya, seberapa penting Indonesia bagi Tiongkok? Nah, pemirsa, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, kita tahu bahwa Tiongkok penting bagi Indonesia dapat dilihat dari geopolitik dan hubungan antar negara di kawasan Asia. Karena eksistensi Indonesia sangat bergantung pada kawasan ini. Dengan demikian, mari kita lihat seberapa besar posisi Tiongkok di kawasan dan dunia. Pertama, Tiongkok adalah negara modern terbesar di kawasan Asia dengan jumlah penduduk 1,4 miliar. Dengan begitu, maka pengaruh budaya dan politik Tiongkok begitu besar di kawasan ini, sehingga tentu saja kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kedua, Tiongkok adalah kekuatan ekonomi terbesar sekaligus pasar terbesar di dunia dengan daya beli yang terus meningkat. Masih ditambah dengan jaringan negara yang tergabung dalam Belt and Road Initiative yang begitu mudah diakses dari Tiongkok, sehingga ini menjadi pasar yang begitu besar di dunia. Dengan begitu, setiap negara di muka bumi, termasuk Amerika Serikat sekalipun, tentu sangat membutuhkan akses masuk ke pasar Tiongkok dengan kepentingan untuk menghidupkan ekonomi dalam negerinya sendiri. Begitu pula dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Semuanya telah memiliki akses pasar yang mapan di Tiongkok. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri sendiri. Makanya Indonesia juga tidak bisa mengabaikan pasar besar Tiongkok tersebut hanya karena sentimen anti-Tiongkok di kalangan segelintir masyarakat kita yang tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi kita sendiri. Dengan adanya pasar Tiongkok yang begitu besar, kita dapat mendorong usaha kecil dan menengah dan berbagai industri lain agar berjualan dan berbisnis di Tiongkok. Dengan begitu, omset penjualan akan naik, produksi meningkat, dan perusahaan pun akan semakin besar. Artinya, terjadi pertumbuhan industri, sehingga seiring dengan itu, pertumbuhan ekonomi secara nasional juga meningkat. Maka keuntungan bagi negara kita yaitu pemerintah akan menerima pajak yang lebih banyak, menurunnya angka pengangguran, dan performa ekonomi nasional juga semakin membaik. Ketiga, Tiongkok adalah pusat industri manufaktur terbesar di dunia. Produk apapun yang ada di dunia adalah produksi Tiongkok. Dan hingga hari ini, tidak ada satu negara pun yang mampu bersaing dengan Tiongkok dalam hal memproduksi barang, baik secara kualitas, kuantitas, maupun harga jual. Itulah mengapa semua kebutuhan ekonomi setiap negara sangat bergantung kepada Tiongkok. CEO Apple, Tim Cook, bahkan sampai mengakui kehebatan sistem produksi Tiongkok. Lalu bagaimana jika Indonesia tidak menjalin kerjasama dengan Tiongkok? Apakah Tiongkok akan rugi? Atau justru Indonesia yang sangat menderita karena keegoisan masyarakat kita yang masih melihat Tiongkok dengan sentimen rasisme atau sejenisnya? Ditinggalkan oleh Indonesia, Tiongkok tentu saja tidak akan pernah rugi karena faktanya Indonesia bukan target utama investasi Tiongkok di dunia, bahkan di Asia Tenggara sekalipun. Menurut China Going Global Investment Index atau CGGII pada tahun 2015, peringkat Indonesia ternyata berada di urutan ke-44 dari 67 negara tujuan investasi Tiongkok.
Dan sebagian besar investasi Tiongkok larinya adalah ke negara-negara maju seperti Denmark, Norwegia, Belanda, Swedia, dan Spanyol. Bahkan di Asia Tenggara, posisi Indonesia masih kalah dari Singapura sebagai negara penerima investasi terbesar Tiongkok tahun 2021. Singapura menempati peringkat ke-1 penerima aliran investasi asing, sementara Indonesia di peringkat kedua. Kemudian disusul oleh Vietnam, Malaysia, dan lainnya. Investasi asing tersebut tidak lain berasal dari Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Nah, sebaliknya, Indonesia justru sangat membutuhkan Tiongkok, terutama dalam membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur yang kita tahu membutuhkan biaya yang begitu besar dalam membangun infrastruktur nasional. Itulah mengapa Indonesia membutuhkan investasi Tiongkok terutama dalam membantu membangun infrastruktur. Inilah yang menurut Lowy Institute menempatkan Tiongkok sebagai investor pembangunan terbesar di Indonesia hingga mencapai 15,1 miliar dolar Amerika khususnya di Asia Tenggara. Maka dari posisi ini jelaslah bahwa justru Indonesia yang akan sangat merugi jika tidak menjalin hubungan dengan Tiongkok. Salah satu konsekuensinya adalah tidak ada lagi lembaga internasional ataupun negara yang bersedia memberikan pinjaman untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Mengingat saat ini satu-satunya sumber dana global bagi pembangunan infrastruktur hanya dari Tiongkok. Tidak hanya itu, kita juga akan kehilangan 90% lebih pasokan produk bagi industri dalam negeri, yang semuanya kita beli dari Tiongkok, baik berupa mesin maupun bahan-bahan industri lainnya bagi pabrik-pabrik dalam negeri. Artinya, tanpa Tiongkok, produk-produk ini tidak akan mendapatkan pengganti, atau mungkin mendapatkan pengganti tapi dengan harga yang jauh lebih mahal. Maka bisa dipastikan produksi dalam negeri kita tidak akan bisa bersaing. Akibatnya akan banyak pabrik yang terganggu bahkan bisa tutup, dan ribuan buruh akan kehilangan pekerjaan, ekonomi terpuruk, dan jatuh miskin. Selain itu, kita juga akan kehilangan Tiongkok sebagai pelanggan utama dari 5 besar pelanggan kita di dunia. Posisi pertama dipegang oleh Tiongkok, kemudian disusul oleh Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan India. Mereka inilah yang secara teratur membeli produk-produk Indonesia. Sedangkan Tiongkok sendiri sebagai pelanggan utama Indonesia telah mengeluarkan dana hingga mencapai 31,8 miliar dolar Amerika per tahun, atau hampir 20% dari total produksi kita. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi jika Indonesia kehilangan Tiongkok sebagai pembeli utama, bahkan penyuplai kebutuhan produk Indonesia. Dengan demikian, mau dibenci atau dimusuhi, atau disukai dan berteman, nampaknya kita tetap akan hidup di bawah bayang-bayang Tiongkok. Dalam situasi macam inilah, maka perilaku dan sikap anti-Tiongkok dan sebagainya hanyalah langkah-langkah dan upaya yang sia-sia. Tiongkok akan tetap eksis, dan mereka yang anti-Tiongkok akan tetap hidup di bawah bayang-bayang Tiongkok. Paling tidak, mereka akan hidup dan tetap memakai produk made in China. Oleh karena itu, dalam situasi demikian dibutuhkan perubahan paradigma. Pendekatan yang cerdas adalah terbuka sekaligus memanfaatkan peluang. Artinya, kita perlu terbuka menerima Tiongkok apa adanya, mengenalinya dengan tepat, dan mencari peluang untuk memanfaatkan kehadirannya. Dengan demikian, paradigma lama atas Tiongkok yang cenderung ideologis politis perlu ditinggalkan. Sedangkan paradigma baru yakni pragmatisme harus kita prioritaskan. Biarlah generasi muda mengenal Tiongkok apa adanya sesuai dengan fakta. Karena hanya dengan memahami serta mengenal Tiongkok secara tepat dan benar, mereka akan mampu mengeksplorasi Tiongkok untuk meraih berbagai kesempatan yang terbuka. Generasi semacam inilah yang akan membangun Indonesia di masa depan. Nah, pemirsa, demikianlah Jurnal Barata kali ini. Saya Endro dan tim redaksi Barata Online City Loving and Living mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.